Di malam harinya, Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Yang hujan itu bagi pasukan Quraisy membuat ya semacam musibah dan bencana di mana mereka basah kuyup dan seterusnya, membuat enggak nyaman ya. Adapun bagi kaum muslimin hujan itu sangat menenangkan mereka. Ya, bagi mereka hujan itu sangat menenangkan. Ya, membuat mereka sejuk, membuat mereka ya langkahnya semakin mantap gitu. Kalau pasir kena air kan jadi makin kokoh ya, makin kuat. Ya, padang pasir kalau kena air, jadi kalau diinjak itu ya makin kokoh, makin kuat. Bagi kaum muslimin itu justru memantapkan langkah mereka. Ya, memantapkan langkah mereka dan menyucikan jiwa dan hati mereka. Gitu. Jadi artinya semakin dengan turun hujan itu semakin membuat kaum muslimin kokoh dan tangguh. Dan sebaliknya tadi kaum musyrikin dengan hujan itu semakin membuat lemah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bayyal hadirun a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali di petang hari ini kita dipertemukan di pekan yang keempat ya. Kita insyaallah akan melanjutkan bahasan dari kitab Sirah Nabawiyah, buah karya dari Syekh Al-Allamah Safi Rahman Al-Barakburi rahimahullah. Syukran. Dan kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar perang Badar ya. Kita belum tuntas perang Badar, kita tuntaskan mudah-mudahan karena bahasannya lumayan panjang. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Sebelum peperangan berkecamuk, baginda Nabi alaihi salatu wassalam selaku pimpinan dan panglima pasukan harus memastikan tentunya terkait dengan sosok lawannya itu bagaimana, siapa, berapa, itu harus jelas. Maka dalam hal ini baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang langsung terjun, beliau menjadi mata-mata. Beliau mengintai dan memata-matai pasukan Quraisy ya. Beliau ditemani dengan sahabat setianya yang menemani ketika hijrah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu wadhahu. Beliau berupaya untuk mencari informasi terkait dengan siapa dan bagaimana kekuatan dari lawan tersebut. Sampai akhirnya hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, beliau berpapasan dan bertemu dengan orang yang lewat, orang yang lalu ya, orang berada di perjalanan, seorang yang sudah tua. Ketika ditanya oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau mengorek informasi dari orang yang lewat itu, tentu dia sudah paham tentang karakteristik di gurun itu bagaimana gitu ya. Dan orang dalam perjalanan tentu tahu siapa yang berada di sebelah sana gitu ya. Maka Nabi pun bertanya kepada orang tua itu. Namun sebelum menjawab, orang tua itu malah balik bertanya ya terkait dengan identitas, siapa kamu gitu ya, kepada baginda Nabi SAW dan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beritahukan dulu kepada saya siapa engkau, baru saya akan sampaikan informasi apa yang kamu inginkan. Lalu Nabi pun membuat jawaban, yaitu apa? Iya, beritahukan dulu informasinya, setelah saya dapat informasi saya akan sampaikan kepada kamu siapa kami. Lalu orang tua pun itu pun menjelaskan kepada atau menyampaikan ya setuju dengan jawaban tersebut, dan beliau pun menginformasikan, orang tua itu menginformasikan kepada Nabi SAW bahwasannya
ia mendapatkan informasi bahwasannya Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada hari ini, kata orang tua itu. Dia tidak tahu siapa yang diajak bicara gitu. Kata sang orang tua itu, saya dapat informasi bahwasannya Muhammad dan teman-temannya, rekan-rekannya, pasukannya, dia berjalan pada hari ini. Jika informasi itu benar, maka sejatinya harusnya hari ini, waktu ini dia sudah sampai pada titik A, sudah disebutkan sama si laki-laki itu. Akurat ya, karena memang sudah biasa malang melintang di jalan. Dan menurut informasi, kata si orang tua itu, Quraisy pun berangkat pada hari ini, bertolak menuju ke titik tujuan. Dan kalau informasi itu benar, maka Quraisy telah sampai kepada tempat yang dia sebutkan, tempatnya itu, tempat itu. Lalu orang tua itu pun bertanya, berarti kan artinya ada informasi benar akan ada dua pasukan yang bertemu gitu ya. Jadi bukan kabar burung bahwasannya benar Quraisy bawa pasukan gitu. Berarti sudah dipastikan, oh benar, berarti memang ada pasukan Quraisy yang bertolak menuju ke tempat yang kemudian akan berpapasan. Lalu setelah menyampaikan informasi tersebut, sang orang tua pun berkata, nah sekarang dari mana asal kalian? Lalu baginda Nabi SAW dengan begitu cerdasnya beliau menjawab, apa? Tentu kalau menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang diinginkan, maka ya bukan lagi mata-mata namanya ya, bukan lagi mengintai, memata-matai. Lalu beliau menjawab, ya kami berasal dari setetes air. Ya, jawaban beliau. Tidak salah ya, benar, kami berasal dari setetes air. Maka orang tua itu pun bengong loh, jawabannya dari setetes air apa yang dimaksud, dari mana, atau dari Irak atau dari mana. Lalu Nabi pun lalu. Dan kemudian pada sore harinya kegiatan memata-matai itu terus dilakukan dan dilaksanakan. Pada waktu itu yang bertugas untuk mencari data adalah para sahabat Muhajirin. Di sana ada ya Ali bin Abi Thalib, lalu Az-Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 3 orang panglima Muhajirin yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memata-matai. Siapa tahu ada informasi tambahan gitu ya di sore harinya. Lalu mereka pun bertiga dan beberapa orang yang menemaninya menuju ke mata air Badar, dan ternyata di sana mereka mendapati ada 2 orang yang sudah tua juga ya, yang diyakini ia sebagai pesuruh pasukan Quraisy yang ditugaskan untuk mengambil air. Singkat kisah, singkat cerita, ditangkaplah kedua orang itu dan dibawa ke tengah-tengah pasukan. Kala itu Nabi SAW sedang sholat, beliau sedang sholat. Lalu karena menunggu Nabi sedang sholat, lalu para sahabat pun mengorek informasi dari ketika 2 orang yang ditangkap ini. Dan orang tua ini, 2 orang ini mengatakan, kami utusan Quraisy yang ditugaskan untuk mengambil air. Ya, namun para sahabat tidak langsung percaya begitu saja, ingin mendapatkan kepastian Quraisy yang dimaksud Abu Sufyan atau siapa gitu. Sampai akhirnya sempat dipukul gitu ya. Lalu setibanya setelah Nabi SAW selesai sholat, ya kemudian Nabi pun bertanya kepada dan menegur ya kekeliruan para sahabat di mana ia sempat memukul orang itu, orang tua itu. Dan Nabi pun bertanya kepada si orang tua 2 orang itu terkait dengan rombongan atau kafilah Quraisy. Dan 2 orang pesuruh itu menyatakan, iya, saya adalah petugas atau yang ditugaskan oleh pasukan Quraisy untuk mengambil air ke Badar, gitu ya. Nah, lalu Nabi bertanya, di mana posisi mereka sekarang, letaknya mereka di mana? Lalu kata 2 orang itu mengatakan, kalau kalian memandang ke arah Al-Udwatul Quswa, di balik gunung pasir itu, maka kalian akan melihat dan mendapati mereka di sana. Ya, disebutkan arahnya. Lalu ditanya lagi, berapa jumlah mereka? Orang ini tidak bisa menjawab dengan pasti jumlahnya berapa, yang jelas banyak jumlah mereka. Lalu ditanya lagi secara spesifik, kalau begitu berapa jumlah binatang yang disembelih dalam setiap harinya untuk konsumsi?
Lalu orang tua itu mengatakan terkadang 9 ekor unta dan besoknya terkadang 10. Jadi kisaran antara 9 dan 10 setiap harinya. Melihat jawaban itu maka sudah dipastikan, oh kalau begitu jumlah mereka kisarannya antara 900 dan 1000 orang. Wah, jumlahnya besar dan banyak berarti. Gitu ya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasannya 1 ekor unta itu bisa untuk konsumsi 100 orang ya. Bisa untuk konsumsi 100 orang. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ditanya lagi, si 2 orang itu ditanya lagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa pemuka Quraisy yang bergabung di pasukan tersebut? Pemukanya, tokoh-tokohnya siapa saja? Lalu 2 orang ini menyebutkan dengan lantang mereka ada Utbah bin Syaibah. Kemudian ada kedua anak Rabi'ah, ya Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Kemudian ada Abul Bukhtari bin Hisham, ada Hakim bin Hizam, ada Naufal bin Khuwailid, ada Al-Harith bin Amir, ada ya Tu'aimah bin Adi, ada An-Nadr bin Al-Harith, ada Zam'ah bin Al-Aswad, ada Abu Jahal bin Hisham, dan ada Umayyah bin Khalaf. Ada beberapa nama yang disebutkan secara jelas oleh kedua orang tersebut. Lalu Nabi SAW pun memandang ya ke arah pasukan kaum muslimin dan beliau SAW bersabda, wahai ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Mekah telah mengirimkan jantung hatinya kepada kalian. Karena yang tadi disebutkan ini semua tokoh-tokoh Mekah. Tokoh-tokoh Mekah. Artinya di Mekah sudah nggak ada lagi tokoh kalau dibawa ke situ semua gitu ya. Jadi kata Nabi SAW, ini Mekah sedang mengantarkan jantung hatinya kepada kalian semua. Dan kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, di antara pertolongan yang Allah Tabaraka wa taala turunkan kepada kaum muslimin adalah di malam itu. Ini kan kejadiannya sore nih. Interogasi ini sore. Di malam harinya Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Yang hujan itu bagi pasukan Quraisy membuat ya semacam musibah dan bencana di mana mereka basah kuyup dan seterusnya, membuat enggak nyaman ya. Adapun bagi kaum muslimin hujan itu sangat menenangkan mereka. Ya, bagi mereka hujan itu sangat menenangkan. Ya, membuat mereka sejuk, membuat mereka ya langkahnya semakin mantap gitu. Kalau pasir kena air kan jadi makin kokoh ya, makin kuat. Ya, padang pasir kalau kena air, jadi kalau diinjak itu ya makin kokoh, makin kuat. Bagi kaum muslimin itu justru memantapkan langkah mereka. Ya, memantapkan langkah mereka dan menyucikan jiwa dan hati mereka gitu. Jadi artinya semakin dengan turun hujan itu semakin membuat kaum muslimin kokoh dan tangguh. Dan sebaliknya tadi kaum musyrikin dengan hujan itu semakin membuat lemah mereka dan memperlambat laju mereka. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya bisa lebih dulu sampai ke Badar, ke mata air. Yang itu kan kunci. Kalau mata air sudah dikuasai dan dipegang, ya udah salah satu kunci kemenangan didapat kan. Perang berapa perjalanan, kalau nggak ada air ya udah selesai kan itu. Ini sebagai salah satu langkah kemenangan yang pertama adalah di mana Nabi SAW bisa lebih dahulu sampai ke Badar, ke mata air. Yang itu berarti punya kesempatan lebih besar untuk menguasai mata air. Ya. Dan kemudian yang menariknya, Nabi SAW awalnya adalah berhenti di Badar, jadi pasukan itu berada di depan mata air. Namun di sana ada salah seorang sahabat yang ya punya pikiran tajam dan cerdik ya. Bernama Al-Hubbab bin Al-Munzir. Ya. Beliau mengatakan begini, wahai Rasul, perintah untuk berhenti di sini ini wahyu dari Allah atau murni sebatas perintah dari engkau gitu. Apakah ini firman dari Allah, perintah dari Allah kami berhenti di sini? Gitu. Ataukah ini adalah pilihan engkau kami untuk disuruh berhenti di sini? Nah, dibedakan ya.
Kalau memang ini perintah dari Allah, kami harus berhenti di sini, maka nggak ada pilihan. Kami akan siap berhenti di sini. Namun kalau ini sebatas dari pilihan engkau saja, maka masih ada opsi kemungkinan kita bisa memberikan saran, gitu ya, bisa memberikan saran. Lalu Nabi menjawab, ini adalah pendapatku, ini siasat dan taktik perang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Hubbab ya memberikan ide dan masukan kepada Nabi SAW. Kalau menurut pendapatku, cara yang terbaik itu bukan berhenti di sini, namun jadikan mata air itu di belakang pasukan kita. Jadi kita lebih maju lagi. Jadi kita lebih maju lagi ke arah lawan, ke arah musuh. Jadikan mata air berada di belakang pasukan kita. Dengan kata lain, mata air kita lindungi. Karena kalau di depan masih ada kesempatan untuk ngambil kan, tapi kalau di belakang pasukan mata airnya sulit bagi mereka untuk menembus dan ngambil air. Kita leluasa bisa mengambil air. Ini cerdik ya. Dan Nabi SAW pun menerima saran itu. Nabi SAW pun menerima saran itu. Ya. Jadi begitu. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian persiapan perang pun dibangun. Dan yang menariknya adalah ini para sahabat yang luar biasa ya, sangat peduli dengan kondisi Nabi SAW. Sebutlah di sana ada Sa'ad bin Mu'adz, ini tokoh Ansor ya, tokoh Ansor yang kita sudah singgung dulu ketika beliau wafat dan meninggal dunia. Arsy-nya Allah itu sampai bergoncang gitu ya, saking tingginya kedudukan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Di mana beliau mengatakan begini kepada Nabi SAW. Ini saking sayangnya para sahabat kepada Nabi, nggak mau Nabi kenapa-napa lah intinya. Biarkan perjuangan ini kami yang di depan, adapun Nabi yang lebih banyak dibutuhkan oleh orang lain. Di belakang kita itu masih banyak kaum muslimin di sana di Madinah yang nggak bisa ikut, yang mereka jauh lebih membutuhkan engkau wahai Rasul. Biarkan perang ini kami yang menghadapi. Engkau diam saja di suatu tempat, kita akan bangunkan tenda, berikut kuda kendaraannya, tunggangannya, kudanya. Kalau terjadi sesuatu silakan pergi ke Madinah. Di sana banyak orang-orang yang siap menyambut engkau. Biar kami menghadapi perang ini. Allah. Ya. Itu kepedulian mereka kepada baginda Nabi SAW. Mereka nggak mau sampai Nabi itu kenapa-napa gitu ya. Saking sayangnya kepada Nabi SAW. Dan ya kecerdasan sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini, karena kalau Islam, kalau Nabi sampai terjadi kenapa-napa, otomatis nanti dakwah ya kan terhalang atau dakwah ini akan tersandung. Maka melihat kaum muslimin di sana masih membutuhkan di Madinah, dan di sana masih banyak kaum muslimin, maka alangkah baiknya kalau terjadi apa, silakan Nabi pulang ke Madinah, kita akan lanjutkan sampai titik darah penghabisan, kurang lebih gitu. Itu adalah usulan dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beli mana kaum muslimin sepakat membangunkan tenda di sana untuk Nabi SAW berdiam di sana. Lalu disiapkan baju besi dan kemudian disiapkan tunggangan berupa kuda di samping tendanya, dan dijaga oleh beberapa sahabat yang siap menjaga dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu Nabi adalah seorang panglima, seorang kesatria ya, nggak seperti pemimpin-pemimpin yang lain yang ingin mementingkan dirinya, tidak seperti itu. Ya, Nabi SAW berada di tempat itu, di tempat tenda yang tadi disiapkan oleh para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan, lalu beliau berkeliling di sekitar arena yang akan dijadikan peperangan, berkeliling di sana. Lalu beliau dengan atas dasar wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bersabda sambil menunjuk ke tempat-tempat yang ditentukan. Kata beliau, ini tempat kematian si fulan, besok insya Allah di sini nanti tempat kematian si fulan, disebutkan namanya. Ya, insya Allah. Terus tunjukkan satu-satu. Allah. Ya, dan mukjizat Nabi SAW itu kejadian, di mana tokoh-tokoh yang disebutkan itu mati di tempat tersebut. Gitu ya. Baik. Kemudian
ya pada malam itu, malam sebelum esoknya terjadi peperangan, Nabi SAW memperbanyak melakukan sholat, di mana para sahabat yang lain mereka mempersiapkan diri dengan fisik ya, mereka istirahat. Adapun Nabi SAW beliau memperbanyak sholat. Ya Allah ya Rabbi, kondisi sedang genting ya, Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di mana kaum muslimin pada waktu itu dilanda dengan rasa kantuk. Mereka disengaja oleh Allah dibikin ngantuk dulu untuk istirahat. Adapun Nabi SAW beliau menghabiskan malamnya dengan salat. Dalam surah Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhib 'ankum rizza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbit bil aqdam." Kata Allah, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk ya, sebagai suatu penentram dari Allah. Jadi pasukan itu dibikin ngantuk dulu, pasukan kaum muslim, supaya malamnya istirahat puas gitu ya. Dibikin ngantuk, kemudian Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan diri kalian. Dengan hujan itu menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Salah satu bentuk terapi orang yang kena gangguan syaitan itu dihujankan ya, berdasarkan asbab nuzul ayat ini. Ya, dan kemudian untuk menguatkan hati-hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian karena pasir menjadi padat. Jadi pasukan istirahat tertidur, besoknya bisa segar. Dan Nabi semalaman itu mengisi dengan salat, berdoa meminta kepada Allah Taala. Kemudian selanjutnya, singkat kisahnya, pasukan Quraisy sudah mulai memasuki arena nih pertempuran kancah peperangan. Ya, di mana pasukan Quraisy itu karena tadi posisinya berarti terlambat datang ya, sementara Badar sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sumur sudah berada di belakang pasukan, kolam-kolam sudah dipindahkan gitu ya, di bendung dipindahkan di belakang pasukan, jadi nggak bisa mendapatkan air mereka, nggak bisa mendapatkan air, kesusahan mendapatkan air. Ya, sampai akhirnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, pasukan sudah saling berpapasan, berhadapan nih, satu dengan yang lainnya sudah berhadapan. Nah, di sana salah satu pertolongan Allah pun turun. Apa bentuk pertolongannya? Yaitu membuat hati-hati orang-orang musyrikin gentar menghadapi Rasulullah SAW dan pasukan. Walaupun secara jumlah kan kebilangan cuma sepertiga. Namun Allah menanamkan pada hati-hati mereka takut kepada kaum muslim. Jadi seolah-olah melihat kaum muslim itu seperti mengerikan gitu ya, mengerikan. Jadi memecah belah pasukan. Ada di antara mereka yang meminta untuk balik lagi ketika berpapasan tuh, ingin balik lagi. Udah balik lagi ke Mekah, tinggalin aja, biarin. Sampai ada yang seperti itu. Kalau sudah berpapasan, berhadapan dengan kaum muslimin, mereka menjadi ciut nyali mereka. Sampai dikatakan kepada mereka, ada yang mengatakan kepada mereka, itu yang bernama salah seorang dari tokoh dan pemuka Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam, ya, yang kemudian di kemudian harinya beliau menjadi seorang muslim. Hakim bin Hizam, di mana ia ketika melihat pasukan kaum muslimin itu, lalu ia balik menghadap kepada pasukannya, kelompoknya dan para pembesar Quraisy, melihat, menanamkan, jadi terasa gentar di dalam hati pasukan Quraisy. Jadi Hakim bin Hizam yang pada kala itu masih masih musyrik ya. Ia melihat, kata beliau, wahai orang Quraisy, saya melihat bencana besar bagi kalian di kolam-kolam Badar ini, melihat bencana besar bagi kalian. Dan mereka orang-orang muslimin ini nggak punya benteng, nggak punya perisai kecuali pedang-pedang mereka yang sudah terhunus. Mereka tidak akan mati kecuali setelah membunuh salah seorang dari kalian.
Mereka tidak akan mati kecuali telah membunuh salah seorang di antara kalian. Jadi artinya kalau jumlah mereka seperti itu, ya akan terbunuh di kami, di pasukan kalian ini sebesar jumlah mereka. Jadi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh beliau itu semakin menciutkan nyali orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Sampai akhirnya terjadi perpecahan di tengah barisan. Ada yang meminta untuk kembali lagi, ya Allah. Ada yang meminta untuk kembali lagi ke Mekah. Udah tinggalkan saja, nggak usah perang, tinggalin aja biar. Namun di sana ada tokoh yang menjadi yang menjadi provokatornya, yaitu siapa? Abu Jahal, ya, yang kemudian dia bisa menguasai kendali dan keadaan yang tadinya sudah mau bubar, akhirnya siap maju kembali gitu ya. Sudah menciut, namun dia bisa menguasai kendali, mengontrol kendali, jadi sebagai panglima. Jadi akhirnya Quraisy siap bertempur, kurang lebih begitu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sebelum terjadi peperangan antara pasukan, maka yang pertama terjadi adalah perang tanding gitu ya. Perang tanding ini salah satu dari kebiasaan perang-perang di zaman Nabi SAW, di mana sebelum terjadi perang yang sebenarnya antara dua pasukan bertemu, itu selalu ada perang tanding terlebih dahulu. Jawara-jawaranya bertanding duel terlebih dahulu. Ya, jawaranya bertanding duel terlebih dahulu. Maka di sana yang pertama maju dari kelompok Quraisy, ya, dia adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi yang terkenal besar mulutnya, perangainya kasar, terkenal seperti itu. Dia menyerobot maju langsung ke depan, hendak mengambil air minum, hendak menerobos pasukan. Namun di sana disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dan kemudian terjadi duel sampai akhirnya putuslah kaki di bagian betisnya. Putuslah kaki dari Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi kakinya bisa tersabet oleh pedangnya sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muthalib sampai terputus kakinya. Dan ya, dia pun mati dalam kondisi seperti itu. Ya, mati dalam kondisi seperti itu. Dia pun berusaha untuk masuk ke kolam, dan sampai di sana ya Hamzah mengeksekusinya dan selesai. Jadi tertatih-tatih dengan kaki putus masuk ke kolam ingin ngambil air, dan sampai di sana dieksekusi oleh Hamzah bin Al-Muthalib, dan dia adalah korban pertama. Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya, yang ia mati di tangan sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi duel 1 lawan 1 ya. 1 lawan 1, luar biasa. Korban pertama. Dan korban pertama yang jatuh itu menyulut amarah dan emosi dari pasukan Quraisy. Lalu turunlah 3 orang yang pemimpin mereka, yang panglima perang, salah satu dari panglima dari kabilah, yaitu adalah Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, dan ada Al-Walid bin Utbah. Ini pembesar-pembesar Quraisy, ya, salah satu dari panglima perang, pembesar-pembesar Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah maju ke depan, ya, ingin menantang pasukan kaum muslimin, dan luar biasanya tanpa komando sama sekali, ada 3 orang pemuda yang maju ke depan tanpa komando, ya. Ada 3 orang pemuda yang maju ke depan, semuanya dari Ansor, dari orang Madinah. Ya, semuanya pemuda dari Ansor. Yang pertama Auf bin Al-Harits, yang kemudian Muawidh bin Al-Harits. Ini adik kakak.
adik kakak. Mereka adalah putra dari Afra, ya, ibu mereka itu Afra, jadi adik kakak. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Ini Auf bin Al-Haris dan Muawiyah bin Al-Haris ini kakak beradik. Yang salah satu kiprah mereka yang nanti akan di akhir kita ketahui, mereka lah yang membunuh Abu Jahal. Gitu ya. Anak remaja, masih muda, pemuda. Masih pemuda. Yang salah satu dari keduanya kemudian mati syahid, ya. Mati syahid. Nanti kisahnya menarik, luar biasa. Luar biasa. Apa namanya? Perjalanan hidup atau perang Badar ini luar biasa, sangat menakjubkan. Melihat yang menghadapinya itu anak-anak muda, merasa ketiga orang tokoh Quraisy ini merasa dilecehkan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah itu merasa terhina dihadapin sama anak-anak muda. Walaupun dia berkata, siapa kalian? Menyebutkan kami orang-orang Ansor, kata tiga orang seorang Muslim itu. Ya, lalu ya mereka yang Quraisy itu mengatakan, kami ingin menghadapi tokoh-tokoh kalian, jangan ini yang dikasih. Dia pun teriak, wahai Muhammad, kirim orang pembesar-pembesar kalian ke sini. Lalu Nabi SAW pun memerintahkan kepada Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib untuk maju ke depan menghadapi tiga orang tadi. Ya, ada Ubaidah bin Al-Harith, ya, yang ini apa namanya, dari kondisi sudah lebih sepuh dari Hamzah dan Ali, ya. Kalau Hamzah dan Ali kan masih muda. Ubaidah bin Al-Haris, ada Hamzah bin Al-Haris, ada Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, tiga orang sahabat yang mulia. Lalu ia pun maju ke tiga orang itu dan terjadilah duel tanding. Ya. Hamzah dan Ali radhiyallahu anhuma enggak kesulitan, cuman 2-3 kali gerakan sudah selesai. Lawannya langsung meninggal. Adapun Ubaidah ibn Al-Haris, terjadi peperangan yang sangat pertarungan yang sangat sengit lah, ya, sampai akhirnya Allahu Akbar, ya, kaki beliau yang mulia Ubaidah bin Al-Haris pun sampai putus, dan kemudian Ali bin Abi Thalib bin Hamzah pun menghampiri, dan kemudian Utbah bin Rabi'ah pun dibunuh oleh berdua, ya, oleh Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Lalu Ubaidah bin Al-Haris pun dibawa ke pasukan, dibawa ke tengah pasukan, dan beliau radhiyallahu anhu wafat tanpa kondisi mengeluh sama sekali, ya. Dia enggak ada ekspresi sakit, enggak ada, luar biasa. Beliau wafat di tengah perjalanan pulang setelah perang Badar. Jadi 4 hari setelah itu beliau wafat. Karena lukanya, ya, kakinya putus, darah pasti mengalir kemana-mana. Jadi beliau wafat 4 hari setelah itu, di tengah perjalanan dari Badar menuju ke Madinah. Ya, radhiyallahu anhu wa Allah. Beliau mati syahid di tengah perjalanan. Baik, jadi meninggalnya di tempat yang bernama As-Saffra, ya, 4 atau 5 hari setelah terjadinya perang Badar. Di tengah perjalanan dari Badar menuju ke Madinah. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tentu ini juga jadi pukulan telak, 3 orang pembesarnya, ya, mati. Ini pukulan telak bagi Quraisy, 3 orang pembesarnya, dan matinya itu enggak lama, hanya beberapa gebrakan selesai, gitu ya. Lalu setelah itu mulailah pasukan Quraisy menyerang karena melihat pemimpin mereka mati dalam sekali gebrakan selesai. Itu membuat emosi mereka meluap-luap, dan akhirnya mereka pun menyerang dengan membabi buta serentak.
Dan kaum muslimin pada waktu itu mempertahankan melakukan teknik defensif, mempertahankan, enggak menyerang, hanya membela diri. Ya, hanya membela diri sesuai dengan arahan dan instruksi dari Nabi SAW, berada di saf-saf mereka yang rapi. Dan sebelumnya Nabi SAW, sebelum terjadi peperangan itu, Nabi meluruskan safnya dengan anak panah gitu. Seperti halnya lurusan saf sholat itu harus diluruskan dengan anak panah, disuruh lurus. Wah, sebagai sang panglima ya, diluruskan dengan anak panah sampai harus lurus saf. Ya, sebagaimana saf sholat itu diluruskan dengan anak panah, jadi harus lurus. Nah, kemudian kaum muslimin dengan penuh antusiasnya ya, melawan dari serangan mereka, dan tahan hentinya mereka berseru kalimat ahad ahad ya. Gak ada kalimat yang keluar dari lisan mereka kecuali tadi zikir ahad. Kemudian dalam kondisi perang berkecamuk itu, Nabi SAW berada di tendanya dan berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doa-doa yang masyhur yang terkenal sampai kepada kita. Ya, sampai tahan hentinya beliau berdoa sampai selendang beliau jatuh dari pundaknya ya, yang kisah yang sangat yang populer itu ya. Berdoa minta kepada sampai selendang beliau jatuh. Melihat itu Abu Bakar pun memungutnya dan mengembalikan ke pundak beliau. Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, ya cukup ya Rasul, cukup, selesai, cukup. Ya Allah pasti akan mengabulkan doamu, cukup. Melihat Nabi SAW terus mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Ya Allahumma juzli ma wa'adtani, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka, Allahumma in tuhlika hadhil isabata al-yawma la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawmi abada. Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, Engkau tidak akan disembah dan tidak akan diibadahi lagi ya Allah. Ya, kecuali jika Engkau menghendaki untuk disembah untuk selama-lamanya setelah hari ini. Untuk tidak disembah selama-lamanya sampai dari hari ini. Jadi Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah dengan luar biasa. Allahumma in tuhlika hadhil isabatal yawma la tu'bad. Ya Allah, kalau Engkau membinasakan pasukan ini, maka selama-lamanya Engkau enggak akan diibadahi oleh manusia. Ya. Ya Allah. Sampai akhirnya Allah Rabbuna Jalla wa'ala pun menurunkan bala bantuan, menurunkan pertolongannya dan mewahyukan kepada Rasulullah SAW ya, dengan firman-Nya di surah Al-Anfal ayat yang ke-12 Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Sesungguhnya aku bersama kalian, kata Allah. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Ya, lan Rasulullah SAW anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin, di ayat ke-9-nya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut. Jadi di kala itu dalam kondisi perang Badar berkecamuk, turunlah ayat ini. Turun ayat ini. Ya, jadi malaikat datangnya bergelombang, jadi tidak langsung 1000 turun, tapi bergelombang. Ya, berturutan satu-satu gitu. Lalu malaikat pun turun dan Rasulullah SAW beliau bisa melihat ada malaikat yang turun, dan itu tidak dilihat oleh pasukan ya, hanya Nabi yang melihat. Lalu ketika ia menongakkan kepalanya ke atas dan ia pun bersabda langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq yang berada di sampingnya, bergembiralah wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu. Jadi beliau naik di atas kuda. Beliau naik di atas kuda, ya, saking kudanya kuat dan keras sampai menghasilkan apa? Debu gitu ya, berterbangan. Jadi kata Nabi SAW, bergembiralah wahai Abu Bakar. Di sana Jibril datang dengan di atas gulungan-gulungan debu. Maka Rasulullah SAW pun langsung keluar dari tendanya. Lalu beliau mengambil pasir, menggenggam pasir dan
maju ke depan sampai ditaburkan pasir itu ke tengah ke atas dan menimpa basikan musyrikin sambil bersabda firman Allah surah Al-Qamar ayat 45, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka pasti akan mundur ke belakang. Surah Al-Qamar ayat 45. Nah, ketika itu terjadi, ketika Nabi keluar dari tenda dengan mengenakan pakaian perangnya, lalu beliau menghunus pedangnya dan menaburkan pasir, maka pada waktu itu posisi strategi berubah dari sebelumnya defensif menjadi ofensif, karena Nabi sudah masuk dan memerintahkan untuk menyerang, melawan balik. Maka pada waktu itu pun pasukan langsung menyerang. Maka di antara mereka ada yang heran ketika tiba-tiba musuh itu Quraisy, ada yang tiba-tiba kepalanya lepas sendiri gitu ya. Ada yang tangannya lepas sendiri, terpenggal. Nggak tahu siapa yang menggal. Nggak tahu siapa yang memenggal, nggak tahu siapa yang motong. Tahu-tahu kepalanya hilang, kepotong, tahu-tahu ada tangannya yang putus. Gitu ya. Dan pada waktu itulah iblis yang semula berbentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shum, salah seorang dari tokoh besar Quraisy. Jadi iblis itu ada di tengah-tengah pasukan dalam wujud manusia yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Melihat kondisi sudah nggak beres nih gitu ya, lihat malaikat turun, dia tentu bisa melihat, maka dia pun langsung bergegas meninggalkan pasukan. Melihat itu ada salah seorang di antara orang Quraisy yang bernama Al-Harits bin Hisham menarik tangannya, mau kemana kamu Suraqah? Lalu kata iblis yang dalam wujud Suraqah ini mengatakan, ya saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, kemudian saya takut kepada Allah, saya takut kepada siksaannya yang benar-benar sangat pedih. Jadi pada dasarnya syaitan itu ya takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sangat takut kepada Allah. Maka mereka berusaha untuk menyesatkan kita untuk menjadi teman mereka, kurang lebih gitu. Lalu mereka si Suraqah ini pun atau iblis ini pun lari tunggang-langgang, dan dalam kisah itu disebutkan dia menceburkan diri ke laut. Dia lari karena dikejar, saking takutnya sama barisan rombongan malaikat yang turun. Begitu. Itu adalah hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kisah-kisah yang terjadi selama perang Badar dan beberapa kisah menarik lainnya. Ya, di sini beliau bawakan ya. Lebih serunya lagi silakan baca bukunya, lebih seru itu. Lebih seru. Luar biasa. Salah satu hal yang diangkat di sini ada beberapa kisah, contohnya misalnya di mana ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Umair bin Al-Hammam. Al-Umair bin Al-Hammam, ya, di mana ketika Nabi SAW memberikan semangat, bangkitlah menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, memberikan motivasi ketika kaum muslimin sedang melakukan ofensif ya, penyerangan. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Al-Umair bin Al-Hammam ini mengatakan, bakhim. Maksudnya apa? Maksud dari kalimat itu, ya semoga aku menjadi barisan dari orang-orang yang tadi menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, engkau termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ketika beliau sedang mengambil dalam kondisi perang, ya kan sebagian pasukan berperang, sebagian yang lainnya tentu di belakang ya. Ada yang mundur ke belakang, nanti gantian yang belakang ini maju lagi ke depan, seperti itu kurang lebih peperangan. Nah, sahabat Al-Umair bin Al-Hammam ini dalam kondisi sedang berada di belakang pasukannya. Nabi turun dari atas memberikan semangat, turun menuju ke pasukan untuk merubah pasukan serangan menjadi ofensif. Ketika Nabi bersabda untuk bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, terdengar suara itu dari Nabi SAW, maka beliau mengatakan,
Ya, apa yang membuat apa diri saya kok masih di tengah-tengah perang istirahat ngambil makan sambil makan apa? Nah, jeda ya, sambil jeda. Yang dari depan pura belakang, nanti sini minum dulu atau kemudian ngambil beberapa butir kurma, setelah itu maju lagi ke depan seperti itu. Nah, sahabat ini sedang ngambil beberapa butir kurma, mendengar kalimat itu lalu beliau pun yang sedang gigit kurma dilempar kurma dan maju ke depan. Saking semangatnya ingin menjemput apa? Surga. Dan beliau pun meninggal dunia. Ya Allah, beliau pun meninggal dunia. Ya. Dan kisah-kisah menariknya, yang satu hal yang sangat luar biasa ya, satu hal yang sangat luar biasa di antara kisah-kisah yang luar biasa adalah kisah terbunuhnya Abu Jahal. Yang tadi di awal saya singgung, yang membunuhnya itu bukan pembesar Quraisy, bukan pembesar Muhajirin, bukan. Bukan pembesar Ansor juga, bukan. Namun dua anak muda yang membunuhnya. Dua anak muda, dua remaja. Yang kisahnya itu luar biasa. Silahkan baca ya kisahnya, lebih sangat menarik, sangat menarik. Dan ini kisahnya dikisahkan langsung oleh si remaja itu ketika selesai perang ditanya. Dikisahkan langsung. Bagaimana ia bisa membunuh Abu Jahal. Sebelumnya Abdurrahman bin Auf yang berada di tengah-tengah pasukan dan berada di dekat dari dua orang anak muda ini sempat khawatir dengan dua anak muda ini karena dianggap masih muda, masih remaja. Ini saya nggak bisa ngebela, nggak bisa ngejagain karena perang berkecamuk gitu. Namun ternyata punya nyali yang sangat besar. Dua orang remaja ini targetnya bukan pasukan yang lain, tapi targetnya siapa? Abu Jahal. Namun nggak kenal Abu Jahal itu yang mana, nggak tahu. Cuman dapat info Abu Jahal itu orang yang selama di Mekah selalu mengintimidasi dan menghina Nabi, itu infonya. Maka ia dari situ terbakar emosi ingin menghabisi Abu Jahal. Namun nggak tahu Abu Jahal yang mana. Maka beliau pun dua orang anak muda, adik kakak ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepada kami mana Abu Jahal ini. Wah, ini luar biasa. Ini masih remaja tapi yang dicarinya langsung panglimanya gitu, Abu Jahal. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, tuh yang kalian lihat di depan itu Abu Jahal. Yang lihat depan di atas kuda itu Abu Jahal. Maka dua pemuda ini langsung menyerang Abu Jahal secara serentak. Ya, secara serentak. Dan kisahnya itu jadi kisah dari apa yang disampaikan oleh dua remaja yang mulia ini tuh sangat-sangat menunjukkan jiwa patriotik yang luar biasa. Dalam kondisi tangannya putus, hanya tersambung oleh kulit saja. Hanya tersambung oleh kulit sampai akhirnya susah dengan tangan yang putus, tangan yang gantung-gantung, akhirnya tangannya dilepasin, langsung maju lagi ke depan. Targetnya ingin bunuh Abu Jahal. Allahumma sholli ala perjuangan generasi awal, Pak. Bagaimana mereka ingin mempertahankan Islam dan membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal duduk manis ya. Kita tinggal duduk manis, nggak usah berdarah-darah. Kita tinggal duduk manis. Sholat tempat begitu nyaman, pakai AC begitu. Mau kapanpun, jam berapapun kita dari rumah menuju ke masjid ini mudah dan aman, insya Allah. Mau subuh, mau aman. Nggak usah kita sampai berdarah-darah seperti ini. Ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan apa yang kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu kita diberikan banyak fasilitas kemudahan, tinggal maunya saja gitu. Memakmurkan masjid, mengisi saf-saf masjid. Ya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan setiap langkah kita ya, terus istiqomah. Memudahkan senantiasa dan menjaga diri kita terus istiqomah meniti jalan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala menjaga kita, keluarga kita, dan kaum muslimin untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah yang lurus
sehingga tidaklah kita semua meninggalkan dunia yang singkat dan sebentar ini kecuali dalam kondisi kita membawa nikmat iman dan Islam, nikmat sunnah Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan untuk lebih detailnya kisah seperti silakan baca bukunya, sangat kisah yang sangat mengagumkan dan luar biasa menarik ya. Silakan dibaca dan semoga dapat faidah luar biasa. Jadi saya cukup sekian dari apa yang saya sampaikan, kalau itu berupa kebenaran murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah khilaf dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan kekurangan saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.